Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat satu tema lagi dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Love of the Father. Kita akan membaca 2 ayat terlebih dahulu. Saya undang saudara-saudara kalau mau bangkit berdiri silahkan, tapi paling tidak buka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama. Kita membaca lebih dahulu di dalam kitab Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat yang kedua kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. Amin. Saudara, 2 ayat ini kita akan melihat bagaimana satu orang mengasihi dunia dan orang yang mengasihi Bapa atau kasih Bapa terhadap anak itu begitu luar biasa. Kalau kita melihat hari-hari ini, memang ada banyak hal yang bisa membuat orang mungkin merasa apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu masih memperhatikan kita, anak-anaknya? Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa itu adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, kita harus percaya bahwa Tuhan itu, bahwa Bapa di surga itu masih mengasihi kita. Walaupun keadaan dunia yang begitu sulit, karena hari-hari ini bukan hanya karena COVID, juga timbul permasalahan baru tentang perang, dan saudara bisa melihat bagaimana keadaan dunia ini makin hari makin membingungkan apa yang harus dikerjakan. Tetapi kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi, dan kita harus tahu bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak kebetulan dan Tuhan sudah mengizinkan. Apa yang terjadi di dalam dunia Tuhan tahu, saudara. Kalau saya membaca satu artikel yang mengatakan bahwa jumlah manusia di dunia ini ada yang menulis 7,9 miliar orang. Dan setiap orang itu Tuhan perhatikan satu persatu. Apalagi kalau dia adalah anak-anak Tuhan, di mana setiap anak itu adalah menjadi tanggung jawab daripada bapaknya. Dunia ini memang semakin hari semakin menarik. Tetapi dunia ini juga semakin hari bisa membawa orang hanyut di dalam perkara dunia. Dan mereka tidak lagi mau menikmati atau tidak mau tinggal bersama-sama dengan apa yang menjadi keinginan daripada Bapa. Baik itu secara jasmani, kalau nanti kita lihat dalam Lukas 15, juga Bapa secara rohani, yaitu Bapa di sorga. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Kalau kita berbicara antara Bapa dan anak, itu adalah hubungan yang sangat dekat. Kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri di satu tempat yang jauh, biasanya mereka berkata, apakah ini satu keluarga? Atau mungkin ketika datang ke sekolah, si anak dia mengundang ayahnya atau ibunya atau siapapun saudaranya, guru atau orang yang ada di sekolah itu pasti bertanya, siapa ini? Kalau si anak berkata, oh ini bapak saya, ini ayah saya. Tentu si guru merasa, oh ini bapak daripada si anak. Hubungannya begitu dekat dan tentu ketika bapak ini menjemput anaknya, guru itu dengan senang dia menyerahkan anak itu kepada bapaknya. Karena yakin bahwa bapak itu akan melakukan sesuatu yang baik. Nggak pernah bapak itu berbuat sesuatu yang jahat, yang normal. Bapak itu akan mengasihi anaknya dengan sangat baik, saudara. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita yaitu satu status sebagai seorang anak. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 bahwa setiap orang percaya itu menjadi anak Allah.
Di sini kita harus melihat bahwa kita ini juga adalah anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara juga. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kita punya Bapa di sorga yang selalu melihat kita, yang selalu menjagai kita dengan apa yang terjadi di dunia ini terhadap diri kita. Bapa itu tidak pernah tidur. Dia selalu melihat dengan teliti setiap anak-anaknya. Kalau tadi sekitar 7,9 miliar orang di dunia ini. Apa Tuhan mampu? Tuhan mampu, saudara. Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dunia selalu ada limiternya atau terbatas. Tapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kalau kita menjadi seorang anak daripada raja di atas segala raja, itu satu hal yang luar biasa. Kadang kalau satu anak diangkat oleh seorang pengusaha atau seorang konglomerat, orang berkata, wah untung dia. Dia bisa mendapatkan fasilitas sebagai seorang anak konglomerat. Kalau di Alkitab diberikan contoh seperti anak daripada putri Firaun, Musa. Musa dapat fasilitas sama seperti dalam tanda petik putri Firaun. Sebab dia diangkat menjadi seorang anak. Bahkan menurut cerita, dia adalah orang yang terdidik. Punya kesempatan untuk menjadi seorang anak daripada putri Firaun. Kalau kita secara jasmani mengerti hal itu, sebenarnya kita harus paham betul atau mengerti dengan tepat bahwa ketika kita menjadi anak Allah, kita itu dikasihi oleh Bapa di sorga dengan begitu luar biasanya. Tetapi kalau ada anak-anak atau orang-orang beriman yang undur dari Tuhan, apakah ada? Ada, saudara. Sebab ada orang-orang yang merasa bahwa Bapa itu tidak memperdulikan dia. Kemudian apa? Dia memilih, saya lebih senang dengan keadaan di dunia. Ini contoh yang bisa kita lihat di dalam Lukas 15, tadi yang sudah kita baca, di ayat yang dimana Bapak ini dia menyambut anaknya. Nah, tapi di sini ini awalnya. Si anak ini dibesarkan, kemudian dia juga pasti menerima apa yang Bapak berikan. Bahkan kemungkinan besar begitu dimanjakan, saudara. Kenapa? Karena dia sudah bisa menjadi seorang pemuda dan dia bisa menjadi anak yang bisa pergi ke tempat yang jauh. Pada zaman itu tentu transportasi tidak seperti sekarang. Kalau orang pergi zaman sekarang begitu mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya si anak ini dididik dengan baik oleh si bapak untuk bisa menjadi seorang anak dan dia bisa pergi ke satu tempat yang jauh. Kalau dia tidak menerima kasih daripada bapak, kalau dia tidak dididik dengan baik oleh si bapak, tentu anak ini tidak akan bisa berbuat banyak. Apa yang dilakukan oleh Bapak itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi kenyataannya anak bungsu ini dia ketika lihat bapaknya dia mulai melihat bahwa kok bosan ya. Kenapa ya saya harus ada di rumah Bapak. Padahal kalau seorang anak dia punya seorang bapak, si anak ini bisa kerasan atau bahasa Jawanya itu kerasan atau suka tinggal di rumah itu karena ada hubungan yang baik. Kadang zaman sekarang ada anak-anak, saya enggak kerasan di rumah, saya enggak suka tinggal di rumah. Lalu timbul pertanyaan, apa yang terjadi di dalam rumah itu? Apakah rumah itu baik atau enggak? Bukan soal mewah atau baiknya rumah, tapi antara anak dan orang tua. Tapi kalau kita membaca dengan detail bahwa dalam Lukas 15 Tuhan tidak pernah menyalahkan anak karena bapak ini mengasihi si anak itu dengan luar biasa. Dia tidak pernah dikatakan kekurangan makan, dia tidak pernah sampai bajunya compang-camping. Si bapak memberikan apa yang dia bisa berikan. Bahkan bapak ini sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh anak bungsu ini ketika dia meninggal. Buktinya apa? Pada waktu anak bungsu ini minta bagian daripada dia, si bapak ini bisa memberikan, saudara. Kalau barang itu tidak ada atau harta atau sesuatu yang akan diberikan kepada anak, si bapak ngomong, nak maaf nak, saya nggak punya. Tapi kenyataannya
si bapak ini bisa membagikan dengan baik antara yang sulung dan yang bungsu. Akhirnya si anak ini merasa apa? Saya sudah terima bagian saya. Kenapa dia minta? Karena dia merasa bahwa di rumah bapak itu nggak enak. Padahal kalau satu orang itu tinggal di rumah bapak, nggak seperti di tempat kos, saudara. Kalau di tempat kos, listrik pakai agak banyak, bayar, saudara. Kalau makannya tambah nasi, ya mungkin kalau sedikit ya oke lah, kasih ekstra. Tapi kalau makannya sekali makan 2 piring, 3 piring, tentu si pemilik kos akan ngomong, loh ini nggak termasuk hitungan, ini harus ditambah lagi. Apalagi ditambah dengan yang lain-lain dan seterusnya. Tapi kalau di rumah bapak, anak ini bisa makan sepuasnya. All you can eat setiap hari, saudara. Sampai dia menjadi seorang anak yang dewasa. Tapi si anak ini merasa, saya nggak senang. Tentu bapak ini mengasihi dengan baik. Kenapa anak ini tidak senang? Kadang-kadang ada yang dinasehati. Dengan kebenaran firman Tuhan, anak itu belum tentu bisa mau, saudara. Kadang-kadang merasa, sorry saya repot, saya ada banyak yang harus dikerjakan. Sehingga merupakan yang menjadi pokok penting di dalam kehidupan orang beriman, yaitu membaca kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Lalu si anak bungsu ini singkat cerita akhirnya dia ngomong, saya mau pergi bapak, saya minta bagian saya bapak. Tentu si bapak akan ngomong, oh ya sudah kamu pergi aja. Si bapak ini susah. Dia bertanya mungkin tidak diceritakan di dalam Alkitab. Kenapa kamu kok pergi? Kenapa kok kamu itu minta bagianmu? Bukan karena uangnya berkurang, hartanya berkurang. Tidak. Tapi si bapak ini merasa kehilangan daripada anak itu. Tapi si anak rupanya dia nggak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dan dia mengambil sikap apa? Nah di sini kelihatan saudara. Dia menerima bagiannya. Di balik badan daripada si anak bungsu ini atau anak terhilang ini ketika dia berangkat, dia meninggalkan kasih bapak karena dia kepingin untuk hidup di dalam dunia yang lain. Bukan artinya meninggal, hidup di dalam kehidupan yang berbeda. Saya nggak kepingin seperti apa yang bapak kerjakan, saya tidak mau hidup sama seperti bapak, saya kepingin mencoba yang lain. Memang hari-hari ini banyak anak yang kadang-kadang ketika ditanya, kalau dulu orang zaman dulu mereka berpikir kalau seorang dokter kemudian dia punya anak, maka anaknya ini nanti akan menjadi seorang dokter. Tapi kenyataannya banyak juga yang memang masih sampai hari ini seperti itu. Tapi ada juga beberapa anak dia mengambil sikap, saya nggak mau dah seperti bapak saya mau ngambil jalan yang lain. Loh kamu kan mulai dari nol, oh nggak apa-apa. Saya akan tetap mencari jalan sesuai dengan keinginan saya. Tentu kalau itu bukan dosa, ya nggak masalah. Dalam dunia ini begitu banyak pilihan, begitu banyak hal yang bisa dipilih, asalkan bukan dosa. Kalau hal itu terjadi, ya perbedaan itu coba berdoa. 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Lebih daripada apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Berikutnya saudara, dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, poin yang pertama, apa yang ada di dalam dunia ini? Kita baca dulu dalam 1 Yohanes 2:16, karena segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh dan keinginan mata dan hidup dengan jemawa, itu bukannya dari Bapa melainkan dari dunia. Ada 3 hal yang akan kita lihat di apa yang ada dalam dunia. Keinginan daging. Saudara, manusia itu daging jua. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dikatakan flesh. Dalam New King James Version dikatakan flesh. Kalau kita lihat lebih lagi, daging dalam bahasa Yunani-nya itu sarx. Ini dipakai untuk menyatakan keadaan daripada manusia itu lemah dan berdosa. Ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-40 dan 41.
roh berkehendak tapi daging itu lemah. Memang kedagingan itu yang menarik orang hidup di dalam dosa. Dalam Rom pasal 7 ayat yang ke-24, Paulus berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita baca ayat itu. Rom pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Daging ini selalu menarik apa? Kepada perkara dosa. Justru hukum dosa karena ada kedagingan yang menarik. Banyak orang kalau dagingnya dilasatkan, maka perbuatan roh itu mati. Kata Galati 5 ayat 16 dan 17. Memang manusia itu diciptakan dari daging. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan manusia itu daging jua. Atau lebih tepatnya manusia itu adalah daging. Pada zaman itu dikatakan tetapi umurnya akan mencapai 120 tahun saja. Ini masih nanti dipotong karena manusia itu jatuh di dalam dosa, kemudian turun grade-nya dari 1000 harusnya turun ya ada yang sampai 600, 300 dan akhirnya di sini dikatakan 120. Tapi kalau zaman sekarang patokannya usia manusia bukan 120, 70 dan 80 tahun. Kok ada manusia atau orang yang usianya lebih? Iya, itu kemurahan daripada Tuhan. Kemarin saya ketemu satu ibu saudara, ketika saya tanya ibu usianya berapa? Ya kalau boleh dikatakan dia memang lebih tua. Usianya berapa? Dia berkata usia saya 92 tahun. Dia masih bisa berjalan dengan baik tanpa tongkat. Dia bisa berbicara dengan baik karena saya bisa dengar. Dia juga bisa mendengar apa yang saya katakan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, 70, 80 tahun. Daging ini seringkali apa? Berbuat perkara-perkara yang setuju dengan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia itu sifatnya adalah kedagingan, saudara. Yang kita bisa lihat, ini ada daftarnya, paling tidak 16. Karena kalau kita lihat di sini ada 15. Ya percabulan, pencemaran, bla 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 sampai akhirnya apa? Dan sebagainya. Berarti ada minimal 16 saudara. Kita lihat tidak bisa semua karena waktu kita terbatas tentang percabulan saudara. Ketika anak terhilang itu atau anak bungsu itu meninggalkan daripada bapak, rumah bapak. Kalau dia meninggalkan rumah bapak berarti dia tidak memiliki kasih bapak lagi. Karena dia sudah berjauhan. Dalam 1 Tesalonika dikatakan orang yang dihukum oleh Tuhan dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Semakin orang itu dekat dengan Tuhan, hadirat Tuhan itu membuat dia sukacita. Banyak contoh di dalam Alkitab seperti Musa ketika dia naik ke atas gunung bertemu muka dengan Allah, maka mukanya menjadi bersinar sampai harus perlu ditutupi. Kemudian seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus dalam Matius 17 bagaimana mereka bertemu itu satu hal yang menyenangkan. Tetapi ketika jauh maka akan rusak juga. Seperti Lot, awalnya dia orang benar kata surat Petrus. Tapi ketika dia mulai jauh dengan pamannya yaitu Abraham, kehidupannya juga mulai apa? Rusak saudara. Dia tidak lagi ada yang menasihati, dia merasa bebas. Manusia kalau tidak mau menikmati atau tidak mau dekat dengan Tuhan, dia kepinginnya apa? Bebas, berbuat sesuka hatinya. Bahkan orang-orang di negeri barat, mereka sekitar tahun 80-an, mereka punya satu lagu, I want to be free. Saya mau berbuat apapun terserah, dalam hal apa? Dalam hal pakaian, dalam hal makanan, dalam hal minuman dan sebagainya. Pokoknya saya maunya bebas. Saya tidak mau dibatasi. Orang yang seperti ini, seperti anak yang jauh daripada bapaknya atau ayahnya, dia masuk di dalam perbuatan daging yaitu perzinahan. Si kakaknya atau anak sulung ini berkata, dia sudah bersenang-senang.
Memang Alkitab mengatakan anak bungsu ini atau anak terhilang ini berfoya-foya. Menghabiskan dengan perkara-perkara duniawi. Termasuk percabulan ini, saudara. Karena orang muda dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Kita baca ayat itu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 dikatakan ini adalah dosa orang muda, saudara. Di mana orang muda itu punya kesukaan yang berdosa. Ya, kita baca 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kenapa dikatakan jauhi keinginan orang muda? Orang muda itu kepinginnya bebas, kepinginnya berbuat senang. Kalau dulu saya masih ingat di mana saya sempat kos juga di kota Surabaya ini. Mereka berbuat sesuatu itu sudah tidak ada yang mengontrol, termasuk saya, saudara. Kadang kalau ada teman, dia maksudnya baik. Dia bawa rokok, kadang-kadang dia menawarkan. Mau rokok? Saya berkata, enggak, saya enggak ngerokok. Saya enggak mau. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Oh itu kalau itu rokoknya berat, ini yang mild. Harganya lebih mahal, mau rokok? Enggak, karena memang saya tidak merokok. Orang muda perbuatannya seperti itu. Kadang mereka juga apa? Pergi nonton, saudara. Kalau sekarang orang sudah nggak lagi kepingin pergi nonton karena semua HP itu bisa menjadi apa? Sudah bisa menjadi seperti teater atau tempat gedung bioskop, saudara. Ketika mereka nonton, mereka menawarkan, ayo kita pergi nonton, kita kan sama-sama. Enggak. Kadang-kadang mereka juga menawarkan hal yang lain. Kita makan, oke. Kadang-kadang makan makanan Padang, mereka ngomong, ayo kita berangkat, oke, kita ikut. Saya ikut, saudara. Itu satu hal di mana orang-orang muda itu karena tidak ada diawasi. Bahkan ada satu teman saya dari kota asal saya, dia berkata gini, kalau kita di sini itu sudah bebas, mau berbuat apapun. Ya saya nggak mau berbuat seperti itu. Biarpun dia sama-sama muda. Kalau Daniel dia nggak mau. Bahkan makanan raja dia nggak mau. Seperti Yusuf dia tidak mau. Diajak oleh istri Potifar. Seperti Timotius mulai dari kecil dia dididik oleh ibunya, oleh neneknya. Untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Dia tidak mau menjauhi percabulan. Kenapa? Percabulan ini adalah dosa yang istimewa. Kata 1 Korintus 6 ayat 18. Ini adalah dosa yang dilakukan di dalam tubuh. Hari-hari ini kita harus melihat dengan baik dan memperhatikan baik-baik dosa-dosa perzinahan itu akan meningkat dengan sangat luar biasa. Kenapa? Kita lihat dalam Wahyu 17, saudara. Dalam Wahyu 17 ini dikatakan dengan dialah, ini perempuan sundal, segala raja di bumi telah bersundal. Dan segala isi dunia pun mabuk dengan anggur persundalannya. Jadi dianggap bahwa persundalan itu sesuatu yang menyenangkan. Padahal 1 Korintus 6:18 berkata, itu adalah dosa yang spesial. Itu dosa orang muda. Loh, apa orang tua tidak bisa jatuh dalam persundalan? Bisa, saudara. Dosa itu tidak melihat umur. Kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana COVID itu menyerang setiap orang. Enggak peduli COVID itu enggak ada. Teman baik, tolong saya jangan terpapar COVID ya. Enggak bisa. Saya kasih uang, dia enggak perlu uang COVID. Demikian juga dosa. Kadang ada terdengar, wah si itu kok jatuh dalam dosa. Waduh gimana ya? Dosa perzinahan, mungkin kalau nyuri enggak. Mungkin kalau berbuat nipu juga tidak. Tapi toh ada yang jatuh dalam dosa perzinahan. Kadang kalau dengar, loh menikah lagi, iya. Loh, dia kan seorang yang melayani Tuhan. Harusnya dia tahu banyak, dituntut lebih banyak. Oh enggak masalah. Ini jadi lebih baik. Lebih baik menurut siapa? Kalau menurut firman Tuhan itu bukan baik, itu salah. Sebab firman Tuhan tidak pernah mengizinkan adanya perceraian.
apalagi punya will, punya pil, dosa itu akan meningkat. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan, segala isi dunia pun mabuk dengan anggur persundalan. Firman Tuhan itu hebat. Belum terjadi apa-apa, Tuhan sudah menulis, saudara. Kadang hari-hari ini banyak orang mulai mencari jawaban dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Apa yang harus dicari? Mulai tanya ke hamba Tuhan, si A, si B. Lalu mereka berpikir, wah ini harusnya seperti ini, wah harusnya seperti itu. Saudara, kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, bukan menurut firman Tuhan, bukan menurut hamba Tuhan, tapi harus menurut firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan masih bisa keliru, dia seorang manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia atau melihat manusia itu betul. Enggak, saudara. Kecuali Yesus. Dia adalah manusia yang tidak pernah jatuh di dalam dosa atau tidak mau melakukan dosa. Ya. Dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5:21 kita baca, dia atau putra manusia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan tidak pernah putra manusia itu walaupun sama seperti kita, dia makan juga masih perlu makan. Dia minum, putra manusia Yesus masih perlu minum, saudara. Dia tidur, dia juga masih butuh tidur. Dia belum memakai tubuh kesempurnaan. Ya, seperti yang diceritakan dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Di mana orang itu tubuhnya sudah sempurna. Kita semua masih dalam keadaan tubuh daging. Masih bisa ditarik. Kadang-kadang dalam perkara-perkara dosa itu ada di mana-mana. Di handphone ada, saudara. Kalau ada handphone yang bisa, wah ini enggak ada nganu. Oh ini bisa diprotek, bisa diganukan. Semakin hari, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kok bisa muncul? Loh kan karena connect dengan internet. Kalau tidak connect dengan internet gimana? Ya yang penting saudara, kita jangan sampai jatuh di dalam dosa percabulan ini. Karena ini adalah dosa yang istimewa. Yang kedua saudara, dalam penyembahan berhala. Perbuatan daging itu penyembahan berhala. Tuhan sudah mengingatkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang terakhir atau 21. Hai anak-anakku, peliharalah dirimu daripada segala berhala. Saya sengaja atau mengambil contoh ini dalam kitab Wahyu. Ada orang itu menyembah patung. Patung ini bisa hidup, saudara. Dalam tanda petik. Oh kalau gitu nanti akan ada penyembahan patung. Ini nanti ada cerita atau satu bagian yang seringkali Bapak Gembala sudah menyinggung bagaimana minggu ke-70 Daniel dan ada binatang-binatang antikris. Kembali kepada berhala atau menyembah kepada berhala. Sejak zaman dulu manusia itu juga bisa jatuh di dalam penyembahan berhala. Bahkan pada waktu zaman Yerobiam dalam 1 Raja-Raja sekitar pasal yang ke-10. Orang Israel itu berbondong-bondong mereka menyembah Baal. Ya, lembu yang ada di Dan dan di Betel, mereka nyembah, saudara. Bahkan pada waktu zamannya Elia, waktu itu Ahab dan Isabel punya nabi-nabi yang diangkat sendiri, kemudian Obadya yang juga dipelihara oleh dalam tanda petik oleh Ahab diberi makan. Elia seolah-olah seorang diri. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8 juga dicatat dalam Rom 11 ayat yang ke-4. Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah kepada berhala. Di hari-hari akhir juga ada orang-orang yang tetap hidupnya dalam keadaan suci. Tidak menyembah kepada segala berhala. Manusia itu gampang menyembah. Kadang menyembah, wah hebat ya. Negara ini punya persenjataan seperti ini. Wah, teknologinya tingkatnya tinggi. Ilmu kedokterannya, waduh sudah bisa membuat orang itu mungkin sekian persen, wah pasti disembuhkan kalau dikirim atau diobati di negara itu. Enggak, saudara.
Jangan pernah menyembah kepada segala berhala, termasuk obat. Kalau saya minum obat ini saya sembuh. Oke, minum obat silahkan. Tapi yang membuat kesembuhan, kalau Tuhan berkata nggak sembuh ya nggak sembuh, saudara. Sejak zaman dahulu ada balsam dari Gilead, ada anggur yang sedikit. Pada waktu itu Timotius, ya Paulus berkata kepada Timotius, minumlah sedikit anggur kalau memang untuk obat. Tapi yang membuat orang itu sembuh itu adalah Tuhan. Loh, kalau begitu kita nggak perlu minum obat. Ya kalau memang Tuhan suruh, nggak perlu minum obat, saudara. Kalau orang itu lumpuh, ada satu cerita di Alkitab bagaimana satu orang lumpuh itu dia tidak bisa berjalan, kemudian diturunkan dari atap karena orang berjubel-jubel. Kenapa kok nggak dioperasi? Kenapa kok tidak dilakukan tindakan medis? Tuhan itu lebih daripada itu, saudara. Dalam Kisah Para Rasul terlihat begitu luar biasa ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Jalan. Gak perlu obat, gak perlu ruang operasi, gak perlu dokter anestesi, dibius, gak perlu. Langsung jalan, saudara. Bartimeus yang buta, gak perlu disediakan ruang operasi, kemudian dioperasi supaya bisa lihat. Sama Tuhan cuma didoakan. Melihat, lihat, saudara. Orang bongkok tegak, saudara. Itulah kehebatan daripada Tuhan. Raja atau Allah, raja di atas segala raja, ini yang patut kita sembah. Jangan pernah menyembah kepada ilah yang lain. 10 perintah Allah, salah satunya jangan menyembah kepada berhala. Baik itu uang, baik itu kedudukan, baik itu apapun. Sebab itu ayat ini mengatakan, peliharalah dirimu daripada segala berhala. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak berhala dengan uang, saya tidak berhala dengan kedudukan. Ada yang berhala dengan anak. Ada yang berhala dengan cucu. Mungkin cucunya berbuat salah, berkata nggak betul, dibiarin aja. Itu satu hal yang harus dibetulkan, saudara. Kalau anak itu dibuat seperti itu, akhirnya apa? Jadi anak yang manja. Anak yang manja, dia akan menjadi anak yang kurang ajar. Berikutnya, saudara, tentang kemabuan. Kenapa ini diingatkan di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 22. Orang yang mabuk itu bahaya, saudara. Dan Tuhan mengingatkan dalam Amsal 23 ayat 20, kita baca ayat itu. Walaupun di sini ada, mungkin karena kurang jelas, kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-20. Dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Kalau orang minum anggur, mabuk, kadang ada orang berkata, kalau minum anggur itu semua beban atau semua pikiran itu jadi terlepas. Karena apa? Sudah gak sadar, enak fly. Bagaimana dengan organ seperti ginjal? Apakah gak rusak? Rusak. Bagaimana kalau kita menghadapi beban yang berat? Kita punya Tuhan. Sebagai orang beriman kita punya Bapa di sorga, dan Bapa dalam firman Tuhan mengatakan, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena kuku itu ringan dan aku akan memberikan kelegaan. Dunia cuma bisa memberikan yang palsu. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan sundal dalam Yohanes 4, kalau kamu minum air dunia ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan di dalam hatimu akan mengalir aliran hidup. Aliran-aliran air hidup itu bukan hanya sampai di dunia ini, tapi dikatakan sampai hidup yang kekal. Dunia ini memang makin indah, banyak orang mulai tertarik. Wah, enak ya. Ada satu orang cerita ke saya, saudara. Di zaman COVID ini dia ngomong, wah saya di satu kota di Jawa Timur. Ya kira-kira kalau jaraknya dari kota Surabaya, anggap aja sekitar 90 kilo, saudara, dari kota Surabaya.
Dia katakan apa? Ada 10 tempat rekreasi baru semua. Bagus-bagus. Saya cuma berkata, cerita ke istri saya karena saya juga punya anak yang masa-masa COVID ini kita betul-betul menjaga. Kalau nggak perlu kita nggak keluar. Tapi kalau memang perlu, seperti pelayanan kematian, ke Adi Jasa, nggak apa-apa sudah. Ada pernikahan, nggak apa-apa. Saya tetap datang, kadang-kadang pagi pelayanan firman, nanti malam doa berkat, saya selalu berkata, oke, saya akan datang. Tapi saya menjaga, maaf, saya tidak akan buka masker. Loh kok takut? Ini bukan masalah takut. Buat saya, itu adalah hak saya untuk bisa menjaga diri saya supaya saya tetap sehat. Karena saya tinggal juga dengan keluarga. Artinya kita tidak perlu takut sudah. Tapi kalau sudah masuk di dalam perkara-perkara dunia, mabuk ini yang seringkali menjadi tempat pelarian. Ketika orang menghadapi masalah, ketika dia menghadapi kesulitan, apalagi sekarang banyak orang di PHK. Kemarin lihat, satu ekspedisi, dia mengurangi jumlah pegawainya untuk mengirimkan. Di negara yang katanya maju, yang katanya makmur, superpower, seperti Amerika, mereka juga mengalami kesulitan. Kalau mungkin kita tahu ada satu toko online yang sangat besar seperti Amazon, saudara. Dulu mereka kalau mengirim satu barang ke satu tempat ke tempat yang lain, barang itu bisa terkirim dari ujung Amerika ke ujung Amerika itu cuma 2 hari. Dan free, tidak ada ongkos kirimnya. Orang cuma lihat, kok bisa ya? Kalau ada momen-momen tertentu saudara, bukan artinya tiap hari. Free, sekarang berbayar pun 1-2 hari nggak bisa. Kenapa? Harga minyak melambung tinggi. Biasanya mereka beli satu liter atau satuan mereka itu harganya dulu sekitar 3, sekian. Sekarang di beberapa tempat ada sampai 6 dan 7 dolar. Itu terjadi. Dan kadang-kadang orang kalau nggak melihat dengan baik, dia lari dari kenyataan. Mulai apa? Mabuk-mabukan. Dan Tuhan mengingatkan umur kita, kalau tadi kita melihat dalam Mazmur 90 ayat 20, ada bagian mungkin, enggak semua orang saudara, tapi firman Tuhan menasihatkan supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, atau boleh dikatakan yang umur yang sisa ini, jangan dilakukan untuk menuruti atau melasatkan keinginan daripada manusia. Tapi apa? Melainkan kehendak daripada Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Jangan cuma untuk persundalan, kemudian mabuk-mabukan, penyembahan berhala, dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu jangan dilakukan. Waktu kita cuma pendek. Dan Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, ayat ini berkata, supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, jangan kamu menuruti segala keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Mungkin saudara berkata, kenapa diulangi lagi? Ini satu hal yang setiap kita punya jatah umur, saudara. Setiap kita itu dalam hidup kita, itu ada timer, countdown yang terus bekerja, dan itu ada batasnya. Setiap kita punya batas yang berbeda. Tapi setiap kita pasti punya batas waktu di dalam dunia ini. Sebab itu firman Tuhan kata, lakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Yang pertama bersyukur, saudara. Dengan keadaan seperti ini apakah kita harus bersyukur? Ya. Sebab firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Keadaan gak enak, mengucap syukur. Loh, apa gak salah? Kalau keadaan baik kita mengucap syukur, bikin acara ucapan syukur, betul. Kalau dalam keadaan gak enak seperti sekarang ini, mau pergi kemana terbatas. Mau pergi ke situ gak boleh.
Mau masuk ke satu tempat harus memakai tanda bahwa dia sehat dan seterusnya. Apa kita perlu mengucap syukur? Ya. Karena mengucap syukur itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarpun keadaan COVID ini akan berjalan hampir 3 tahun, saudara. COVID itu tahun 2020, 22 Maret. Itu awal di mana di gereja Bukit Zaitun itu dilakukan ibadah hybrid. Artinya yang mereka sudah diberitahu, jemaat diberitahu lewat PSPS. Tapi kalau mereka datang masih diterima, saudara. Tapi pada tanggal 29 Maret tahun 2020, ketika mereka datang sudah nggak lagi boleh datang. Karena itu adalah ada peraturan dari pemerintah tidak boleh lagi orang berkerumun. Puji Tuhan kalau hari-hari ini kita mengalami atau mendengar berita yang bagus di mana pandemi WHO menyatakan menjadi endemi. Kalau pandemi itu adalah artinya seluruh dunia itu dalam keadaan kena wabah. Tapi kalau endemi ada negara-negara yang sudah bebas dari COVID dalam tanda petik endemi. Saudara. Apa ada? Berarti 0% enggak. Masih tetap ada tapi jumlahnya sedikit. Contohnya di mana? Di negara kita sendiri. Kalau pemerintah, Menteri Kesehatan berkatakan kita lagi mencoba. Dan puji Tuhan hari-hari ini kita melihat. Kemarin saya dapat kiriman WA dari satu bapak, terima kasih. Dia memberitahu bahwa jumlah daripada orang yang terpapar COVID itu menurun. Mungkin ada yang berpikir secara kritis, nggak apa-apa saudara. Ada yang berkata, oh iya sebab ada yang kena atau dia mengadakan lab atau dia ngetes sendiri kena COVID kemudian diem aja tidak dilaporkan. Kalau kita lihat hal itu, oke, mungkin itu betul. Tapi coba ditarik lebih panjang lagi atau diteliti lebih jauh lagi supaya berimbang. Memang ada orang yang tidak melaporkan. Ya, bukan artinya saya menghakimi, tapi ada orang-orang yang saya terkena COVID, ya sudah didoakan sudah. Lapor atau enggak, ya itu adalah hak daripada orang itu sendiri. Cuma jangan sampai orang yang sudah kena kemudian dia kumpul atau sudah tahu kena saudara bertemu dengan saudara seiman. Jangan. Itu namanya berbuat sesuatu yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia diem aja di rumah gimana? Saya isolasi sendiri dengan keluarga. Oke. Ada beberapa orang yang akhirnya juga sembuh. Saudara. Nah, kembali ke tadi, mungkin ada orang yang tidak melaporkan. Oke. Tapi coba dilihat jumlah daripada kematian. Dibandingkan bulan Juli tahun lalu, wow, sangat jauh saudara. Bulan Juli tahun lalu orang itu kalau mengubur harus antri. Orang yang menggali itu sampai ngomong dari terbit matahari sampai malam tengah malam bahkan sampai dini hari masih menggali kuburan. Saudara. Sekarang hal itu tidak lagi terdengar. Apakah kita sudah bebas semua? Ingat. Kita bukan bebas tapi menurun dari pandemi menjadi endemi. Di negara kita pun masih dikategorikan level 4, level 3, level 2, level 1. Masih ada level-levelnya. Saudara. Kita kembali ke sini, kita harus bersyukur. Biarpun keadaannya nggak ideal. Kemudian juga tetap harus menjaga kesucian. Kata kunci daripada sorga itu adalah suci. Karena tanpa kesucian orang tidak bisa memandang Allah. Kata Matius pasal 5. Kita harus bisa hidup di dalam kesucian. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga ini. Yaitu tentang kesucian di dalam rumah tangga. Saudara. Di mana rumah tangga itu bisa goncang. Karena ada masalah ekonomi. Ambil contoh seperti hari-hari ini. Berapa lama waktu yang lalu minyak gorengnya nggak ada saudara di pasaran. Padahal sebelumnya harga minyak goreng itu turun. Sekarang
berita yang saya ikuti, minyak gorengnya ada harganya per liter, jadi kalau tidak salah saudara 23.000. Loh kok bisa seperti itu? Ya sudah. Apa kita perlu bersyukur? Ya tetap. Mungkin uangnya jadi berkurang gara-gara minyak gorengnya naik saudara. Tapi nggak perlu suami istri itu jadi apa? Ribut. Kemudian mulai mencari uang dengan cara yang tidak halal. Cara-cara seperti ini bahaya saudara. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau tadi kedagingan, sekarang keinginan mata. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, orang melihat itu seringkali menilai berdasarkan apa yang dilihat. Ini saya ambil contoh dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Tuhan menegur si Nabi Samuel ini. Bukan apa yang orang itu melihat mata yang kelihatan, tapi Tuhan itu melihat hati. Biasa saudara, di dunia seperti itu. Kalau orang pakai baju sederhana, mungkin ya bahasa Surabayanya itu mangkak gitu ya, agak lontur, kemudian ya dilihat sandalnya ini merek apa, kemudian sepatunya atau jamnya dilihat. Itu orang dunia menilai seperti itu saudara. Sebab itu Yakobus menasihatkan jangan cuma lihat dari luarnya. Tuhan melihat hati, tapi manusia itu melihat apa yang kelihatan. Kalau saudara dengan pakaian yang sederhana masuk di satu tempat yang mewah saudara, bisa diikuti oleh satpam saudara. Dipikir ini siapa, jangan-jangan nanti barangnya dikantongin, dibawa pulang. Manusia melihat yang kelihatan. Mata ini hati-hati. Sebab makin banyak hal yang bisa dilihat. Ya, contohnya di dalam HP, saudara. Dan firman Tuhan sudah menasihatkan. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-20 dikatakan, demikian pun mata orang tak pernah kenyang. Kalau orang sudah keedik atau ketagihan main game, saudara, matanya itu sampai merah, sampai dipaksa-paksa untuk lihat. Kenapa? Nggak pernah kenyang, saudara. Main game itu membuat orang hidupnya jadi rusak, hidupnya jadi nggak terkontrol lagi. Sebab itu Tuhan nasihatkan, apa yang ada dalam dunia? Keinginan mata. Kadang kalau seseorang pergi ke tempat ya seperti mall atau ke pasar pun atau ke tempat yang lain. Seringkali orang ngomong, wah saya nggak mau pergi, nanti kalau saya lihat satu barang, saya senang, saya beli. Itu keinginan mata, saudara. Si Salomo berkata, dia membeli semua yang dia lihat, dibeli sama dia, saudara. Saya cuma pernah dengar saja, satu tour guide cerita, tour leader itu bercerita. Ada satu orang dari negara lain. Dia pergi ke Eropa, kemudian dia masuk di satu tempat, itu toko itu memang katanya itu terkenal. Kemudian orang itu kalau beli, nggak dilihat, kemudian saya lihat yang ini ya, dikeluarin satu saudara. Karena itu harganya sangat mahal, bukan hanya belasan, sampai ratusan juta satu item. Kemudian dia cerita bahwa ada orang dari negara yang lain, itu kalau dia ngelihat atau beli sesuatu barang yang mahal itu, dia sudah nggak lihat, cuma lihat satu ini ya, dia membawa ini saudara, nampan ya. Kemudian dia tunjuk seperti orang beli pisang goreng gitu saudara. Saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Jadi nampan itu penuh dengan barang yang harganya puluhan sampai ratusan juta, ditaruh, dibayar saudara. Kenapa? Keinginan mata. Orang bisa menjadi menuruti keinginan mata, bisa menjadi orang yang akhirnya cari duit itu atau cari uang itu dengan cara yang tidak betul. Karena kepingin. Kalau memang bisa beli, belilah dengan sukacita, dengan apa yang ada dalam sesuai dengan apa yang kita punyai. Tapi kalau enggak perlu dikejar.
Jangan menuruti keinginan mata. Dan yang ketiga, saudara, dunia ini penuh dengan kejemawaan. Saya ambil contoh di dalam Hosea 7 ayat yang ke-10. Kita baca ayat itu. Hosea 7 ayat yang ke-10. Demikian pun sombong Efraim naik saksi atasnya di hadapan mukanya. Sebab tiada mereka itu bertobat kepada Tuhan Allahnya. Dan tiada dicarinya akan dia dalam sekalian ini. Kadang kalau orang itu sudah begitu sombongnya, mereka berkata, saya nggak butuh Tuhan. Saya tanpa Tuhan pun saya bisa hidup. Siapa bilang? Siapa yang bisa membeli sinar matahari setiap hari, saudara? Siapa yang bisa membeli oksigen seumur hidup dia? Siapa yang bisa membuat awan atau atmosfer yang ada di permukaan bumi atau di langit itu untuk menahan sinar matahari? Tuhan, saudara. Mau punya uang berapa sih bisa membuat atmosfer di seluruh dunia itu sehingga panas matahari tidak mematikan umat manusia, termasuk orang itu sendiri? Oh, saya akan bikin gedung sendiri, saya akan. Gak mungkin, saudara. Apa tiap hari beli oksigen? Enggak. Tuhan yang kasih. Sebab itu jangan sombong. Gak perlu jadi orang yang jemawa, hidup dalam jemawa dengan keadaan jemawa. Ada satu ayat lagi di dalam Amsal 21 ayat yang keempat. Mata angkuh dan hati congkak dan cahaya orang jahat itu adalah dosa. Jangan punya mata ya yang jemawa. Kalau tadi keinginan mata, ternyata mata itu juga dikatakan mata angkuh. Ini firman Tuhan, saudara, istilah ini. Mata angkuh, seolah siapa sih? Masa dia bisa? Belum tentu dia bisa. Itu sudah kesombongan, saudara. Coba dia dikasih, pasti tidak bisa. Nah, itu sudah sombong. Kadang-kadang pernah nggak kita berpikir seperti itu? Itu dijawab dalam hati kita masing-masing. Kalau kita mengerti, kita tidak akan sombong. Sebab selain mata angkuh itu adalah dosa. Dalam Mazmur 119 ayat 21. Tuhan itu menghardik orang sombong. Kemudian orang sombong ini Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Akan direndahkan. Kita tahu Nebukadnezar, kita tahu Herodes dalam kisah para rasul ditampar oleh malaikat Tuhan karena dia merasa dia seperti dewa. Dia berkata sesuatu kemudian disorai, wah ini suara dewa. Dan dia menerima pujian itu merasa dia seperti dewa. Sama malaikat Tuhan ditampar, saudara. Mati dimakan cacing. Manusia itu sebenarnya cuma seperti uap, kata Yakobus. Sebab itu kita harus hati-hati hidup di dalam dunia. Poin yang berikutnya, yang kedua. Mengapa ada banyak orang itu mengasihi dunia? Yang pertama karena manusia itu lebih suka kepada kegelapan. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Kenapa kok suka dengan dosa? Iya, manusia itu dikandung di dalam dosa, kata Mazmur. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh, manusia itu ada di dalam dosa. Dan hanya Yesus yang bisa membuat orang bebas dari dosa. Dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, yang tidak bercacat celah. Yaitu Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Tapi dunia ini memang menyenangkan, saudara. Manusia lebih condong kepada kegelapan. Kalau bisa berbuat dosa tidak diketahui. Seolah-olah itu, wah saya berbuat sesuatu yang melawan firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa itu, nggak ada hukumannya itu. Hati-hati, saudara. Ini bukan ngancam, mengingatkan bahwa hidup kita itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun bisa menyembunyikan. Kalau hari-hari ini orang memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa. Bagaimana dulu bunker di Irak, wah tebalnya sekian. Sekarang orang berbicara tentang pesawat kiamat, saudara.
Seperti Rusia dan Amerika, mereka memiliki sama-sama pesawat kiamat, saudara. Kebanyakan orang tidak ngerti, buat apa? Ya kalau perang nuklir gimana? Ya itu, mereka sama-sama mempersiapkan. Secara akal, kalau tidak timbul perang seperti sekarang ini, nggak perlu deh ngeluarin pesawat kiamat. Pesawat itu dirancang dengan semua secara manual, tidak ada yang elektrik. Karena kalau sampai terjadi perang nuklir, nuklir itu akan menimbulkan elektromagnetik yang sangat luar biasa besarnya. Dan semua peralatan yang memakai gelombang elektromagnetik itu akan mati semua. Termasuk telepon kita. Tidak bisa digunakan sama sekali. Belum lagi akibat daripada radiasinya. Di Hiroshima dan di Nagasaki tahun 1942 itu juga cukup meninggalkan luka atau efek yang sangat besar sampai hari ini pun mereka merasakan. Ini jauh lebih daripada bom atom, yaitu nuklir. Orang cuma ketar-ketir, apa yang terjadi? Kiamat ini belum, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan kiamat itu setelah kerajaan 1000 tahun. Dalam Wahyu pasal 20. Kalau belum kiamat berarti kita bisa senang-senang. Tidak, kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia cuma melakukan kesenangannya dia sendiri. Dunia memang makin menarik. Ya, kenapa saya katakan dunia makin tadi? Yang pertama, manusia itu condong kepada dosa. Yang kedua, dunia itu makin menarik. Kenapa? Dalam Matius 4 ayat yang ke-8, yang ditawarkan oleh iblis kepada putra manusia Yesus, ketika putra manusia Yesus sudah berpuasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, saudara, diberi apa? Tawaran. Kalau tawarannya tidak menarik, ya nggak mau, saudara. Putra manusia Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi, kemudian ditunjukkan. Itu loh keindahan dunia. Menarik kan? Kalau kamu mau menyembah aku, kamu tak kasih. Saya beri itu. Iblis memberikan tawaran yang paling menarik. Supaya apa? Putra manusia Yesus itu mau menyembah dia. Padahal firman Tuhan dalam 10 perintah Allah berkata, jangan menyembah kepada ilah lain. Dia sebagai manusia sama seperti kita, punya tubuh, punya rasa sakit. Dia juga bisa menangis, dia juga bisa sedih, putra manusia Yesus. Dan tawaran yang menarik ini yang membuat orang banyak apa? Mundur dari Tuhan. Kadang-kadang diberi jabatan. Sudah kamu jangan jadi orang Kristen, yang penting kamu dapat sesuatu yang bukan sesuatu. Kamu mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Asal kamu jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tawaran yang bisa menggoyahkan iman. Buat orang yang tidak punya akar yang kuat, seperti Kolose dikatakan, berakarlah di dalam firman Tuhan, bisa goyah, saudara. Kalau orang disuruh ninggalkan iman, mungkin ada orang, kalau dikasih uang sekian gimana? Itu sudah terjadi di satu tempat. Kadang-kadang mereka menjual imannya untuk dapat sesuatu, saudara. Yang harganya kalau dinilai gak seberapa mahal. Tapi mereka sudah merasa apa? Buat apa sih saya jadi orang Kristen? Toh saya jadi orang Kristen juga kelaparan. Saya jadi orang Kristen sekarang ini mengalami kekurangan. Mungkin saya dengan cara mengambil barang ini, ya sudah. Nanti setelah itu saya minta ampun. Saudara, jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan. Jangan pernah menipu Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ditipu, tidak pernah bisa ditipu. Kemudian kenapa orang senang dengan keadaan dunia? Jadi kasihnya Bapak ditinggal, saya lebih mencintai dunia. Seperti gambar yang tadi, orang merangkul dunia, mengasihi. Kenapa? Jalan lebar. Kadang gereja dibuat jalan sempit yang dilebarkan. Mungkin ada sesuatu, ya supaya menarik gerejanya. Oke, kalau dalam penginjilan, dalam tanda petik, mungkin bisa pakai Filipi. Dengan cara apapun firman Tuhan itu disampaikan. Tapi itu jangan dianggap
Itu satu generalisasi atau orang sudah tahu. Kemudian ini bukan perkara yang tanya Tuhan dulu. Kalau seperti Bonke, pernah satu ketika dia disuruh oleh Tuhan khotbah di, kalau nggak salah itu di tempat minuman atau di bar gitu. Akhirnya dia khotbah, saudara. Dan banyak orang di sana bertobat. Tapi itu bukan patokan. Oh kalau gitu seperti itu ya, kita pergi ke bar nanti seperti Bonke. Enggak. Bonke karena disuruh oleh Tuhan. Seperti dalam kitab Yusak, pengintai. Oh sembunyi di rumahnya Rahab, perempuan sundal. Oh kalau begitu boleh pergi ke rumahnya orang perempuan sundal supaya dia bertobat. Enggak, saudara. Semua itu Tuhan atur dengan tepat. Jangan dilebarkan. Kalau menikah lagi punya istri 2 itu Abraham. Tidak, saudara. Jangan jalan sempit itu dibuat lebar. Memang dunia ini jalannya lebar. Seringkali karena orang dengar gini, menjatuhkan atau berbuat salah. Oke, tidak apa-apa. Harus diingatkan next atau berikutnya. Jangan sampai seperti ini. Sebab itu kadang-kadang orang sudah tidak apa-apa. Berbuat tidak apa-apa sudah. Kadang-kadang kong kali kong atau kerjasama atau TST berbuat sesuatu yang salah. Oh tidak apa-apa. Pokok jangan diketahui ya. Kita jadi satu rahasia. Iya, buat dia adalah satu rahasia. Tapi buat Allah tidak ada rahasianya. Saudara. Jangan pernah hidup dengan melawan firman Tuhan. Berikutnya, orang bisa mendapatkan atau ingin mendapat dunia, itu dia harus melakukan sesuatu. Saudara. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh hartanya yang didapat dari bapak. Saya mengkomparasi atau membandingkan, saudara. Ya, antara dua hal, yaitu tadi dalam Lukas 15 ayat yang ke-13. Si anak terhilang ini menjual seluruh hartanya untuk hidup di dalam dunia, menuruti kedagingannya. Apa dia dapat? Dapat perkara dunia, tapi dia kehilangan kasih Bapa. Tapi ada satu hal yang dicatat di dalam Matius 13 ayat yang ke-46. Di situ diceritakan ada satu orang yang menemukan mutiara. Dan mutiara itu akhirnya ketika digali, ditanam kembali. Lalu orang itu menjual seluruh hartanya dan dia membeli ladang itu. Ini adalah orang yang kontradiktif. Si anak terhilang ini menjual segalanya untuk mendapatkan dunia. Tapi orang yang tidak disebutkan namanya tadi, dicatat dalam kitab Matius, dia menjual semuanya untuk dapat mutiara, yaitu kerajaan surga. Ada orang-orang yang hari-hari ini juga semakin banyak yang mereka itu rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan ada orang yang berkata dari kandang lain mereka masuk, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jangan sampai kita menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbelakang. Artinya kenal Tuhan dulu tapi posisinya ada di belakang. Sebab kita kurang semangat, kita kurang bergairah dibandingkan orang yang lain. Orang yang menjual segala hartanya itu untuk mendapatkan mutiara, ini seperti orang yang mau korban semuanya untuk Tuhan. Kadang untuk waktu, kadang untuk melakukan segala hal itu, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh bensin, butuh waktu, butuh konsentrasi. Tapi orang yang mau mendapatkan mutiara, dia jual semuanya supaya mutiara itu dia dapatkan. Kalau orang kaya itu dia tidak mau mendapatkan hidup yang kekal atau mutiara ini. Kenapa? Hartanya banyak. Dia dengan sedih meninggalkan Tuhan. Uangnya banyak, buat apa? Seolah-olah, lah kalau uang saya dibagikan kepada orang lain, orang miskin, terus saya makan apa? Keluarga saya gimana? Saudara saya gimana? Dan seterusnya. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Semua yang tercatat dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Tergantung orang itu melihat dari hatinya. Kalau dia betul-betul melihat dengan mata yang jeli,
seperti Musa, seperti Abraham, seperti Henokh, seperti Elia. Dia mau meninggalkan semuanya, saudara. Seperti Elisa, tinggalkan. Seperti murid-murid, ditinggalkan semua untuk mendapatkan kerajaan surga. Kadang dalam keadaan yang sulit, orang itu bisa berbuat sesuatu yang salah, saudara. Bisa berbuat sesuatu yang salah. Saya ambil contoh dalam Kejadian 47 ayat 19. Kejadian 47 ayat 19. Di situ Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun kelaparan. Tapi ayat ini diceritakan. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-18. Dia itu baru berjalan 2 tahun, saudara. Kelaparan itu atau kekurangan itu atau bela lapar yang sangat dahsyat itu baru berjalan 2 tahun. Kemudian pada waktu berjalan 2 tahun, mereka itu sudah berkata, kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau saya baca atau kita baca aja. Kejadian 47 ayat yang ke-18. Kejadian 47 ayat 18. Setelah lewat waktu itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua. Serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Dalam kesulitan, seperti hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan, tapi juga ada orang-orang yang tetap tidak tergoyahkan dalam keadaan yang baik, saudara. Rohaninya terutama malah berapi-api. Mereka punya kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu pagi, minggu sore, Rebu karena streaming. Tapi ada yang merasa, aduh ikut streaming lagi kok nggak enak ya. Ya, kalau sekarang ada kesempatan untuk bisa datang, datanglah. Supaya bisa bertemu. Tuhan ya mengatakan jangan sampai dalam keadaan yang sulit itu iman itu jadinya suam. Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan imannya jadi suam. Kalau saya di sini gambarkan seperti kopi, kalau diminum hangat itu enak, saudara. Tapi jangan iman seperti kopi, saudara. Tuhan mengatakan jangan suam-suam kuku. Ya, dikatakan jangan suam. Dan hangat pun tidak, sejuk pun tidak, ini dalam terjemahan lama. Maka aku hendak meludahkan engkau dari mulutku. Diludahkan, saudara. Keadaan sulit, justru kita itu harus semakin lekat dengan Tuhan. Seperti pokok yang lekat kepada pokok pohon anggur, yaitu Tuhan Yesus, supaya bisa tahan, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang terjadi hari-hari ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, banyak orang sudah tahu. Tapi apakah bisa menghadapi dengan baik, dengan kekuatan sendiri? Tentu jawabannya tidak. Yang bisa menghadapi itu adalah orang-orang yang punya Tuhan. Kita lihat keadaan dunia seperti sekarang ini. Dunia ini berubah dengan sangat cepat, saudara. Saya cuma mengambil beberapa contoh. Perubahan dunia itu begitu cepat, luar biasa. Saudara lihat aja. Seperti handphone, itu belum selesai menggunakan segala fasilitasnya atau semua fasilitas. Sudah muncul handphone yang baru, saudara. Istilahnya kata smart itu menjadi kata kunci. Saudara. TV smart. Kemudian handphone
smartphone. Jam namanya smartwatch. Kacamata pun itu smart, saudara. Ini adalah gambar atau contoh daripada kacamata Ray-Ban yang bekerja sama dengan Facebook yang dinamakan Ray-Ban Stories. Dijual bebas. Kalau dulu orang kacamata buat apa? Supaya plus atau minus bisa melihat jelas. Sekarang nggak cuma sebagai kacamata, dia bisa memfoto, bisa untuk merekod video, saudara. Semuanya dibikin smart, termasuk apa? Smart work. Kalau kerja itu harus smart, iya oke. Tapi smart work atau bekerja dengan pandai, diatur dengan baik, perlu juga yang dinamakan hard work. Artinya perlu kerja keras. Di sorga pun masih dicatat pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga, di Taman Eden, dia masih memelihara dan mengusahakan. Bukan ongkang-ongkang kaki kemudian minum kopi atau minuman sesuatu terus duduk-duduk santai. Tidak, saudara. Orang yang malas, firman Tuhan katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jangan makan. Kita selama di dunia ini harus kerja dengan baik, saudara. Apalagi dalam pelayanan. Kumpulkan pahala itu sebanyak mungkin selama kita masih di dunia. Kemudian hari-hari ini semakin banyak yang dinamakan kecerdasan buatan. AI. Ini semakin hari semakin berkembang. Orang semakin melihat dunia ini semakin menarik ya. Dulu orang kalau beli sesuatu harus pergi ke tempat itu, sekarang nggak perlu lagi. Barang itu bisa datang di tempat orang yang membeli. Apapun yang saudara beli, saudara mau beli kapal, saudara mau beli pesawat terbang, itu bisa di online. Bahkan mau beli hotel pun di online itu juga ada, saudara, orang jualan hotel. Pabrik juga dijual di online. Gimana transaksinya? Ya itulah. Kalau sudah pakai TV, smart TV, sudah punya smartphone, sudah punya smartwatch, smart, harusnya menjadi smart people, saudara. Smart car juga ada. Ini listrik, dibuat dari mobil bukan dari bensin, dari listrik. Wah, ini bisa punya kemampuan ini, bisa jalan sendiri, bisa nyetir sendiri, bisa parking sendiri dan seterusnya. Itu yang dinamakan smart car. Orang semakin hari semakin canggih. Kita lihat lagi contoh seperti HP. Ini satu data yang saya baca, saya belum sempat ngecek apakah itu betul atau enggak. Seperti yang tadi saya katakan, ada 7,9 miliar orang di dunia saat ini. Dan menurut apa yang ditulis di berita itu, ada 5,3 miliar orang di seluruh dunia itu sudah menggunakan HP. Entah itu HP-nya merek apa, enggak disebutin, saudara. Tapi dikatakan 5,3 miliar orang. Artinya kurang sekian miliar saja, lebih daripada, sudah melebihi separuh orang itu menggunakan HP. Apa sih akibatnya? Semua bisa berkoneksi dengan lancar, komunikasi. Kalau dulu ingat zaman waktu memakai Nokia 5100, 6100, kemudian pakai Nokia 9100, Nokia 9210 yang bisa kirim fax dan sebagainya. Orang merasa enak ya, kita bisa kirim fax. Sekarang fax sudah nggak ada, saudara. Semua bergerak dengan sangat cepat. Semuanya serba indah, semuanya serba enak. Mau beli apapun dengan HP itu saudara bisa melakukan. Mulai dari pohong goreng, ya, sampai bakmi goreng, sampai pizza, sampai makanan itu bisa dipesan dengan HP, saudara. Dan ada 5,3 miliar di seluruh dunia ini menggunakan HP. Kalau ini dikaitkan, maka dia akan menjadi apa? Satu rangkaian. Di sini cuma ditunjukkan apa? Rumah itu kalau tadi saya sebutkan belum ada gambarnya smart car, ini smart home, saudara. Rumah itu tidak perlu orang datang ke satu tempat untuk nyalakan atau mengonkan lampu. Cetik, lampunya baru nyala. Dulu dengan tepuk tangan bisa nyala. Kadang-kadang dengan bunyi seperti ini bisa nyala, saudara.
itu sudah kuno. Sekarang dengan HP, Internet of Things, saudara bisa menyalakan semuanya. Baik itu lampu, baik itu di sini ditunjukkan banyak hal. Bahkan kendaraan yang ada di rumah itu bisa dilihat. Bahkan kendaraan di rumah itu bisa di starter ketika kita tidak ada di tempat itu. Tidak ada di tempat itu artinya bisa di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Ya kalau di luar angkasa belum pernah dicoba, saudara. Saya juga belum pernah baca. Tapi tidak ada di tempat itu pun orang bisa menyalakan mobil itu nyala mesinnya. Kemudian dia mematikan juga dari HP-nya. Apa yang terjadi? Itu adalah perubahan dunia. Dan nah ini ada kaitannya juga dengan pola hidup daripada manusia. Banyak orang hari-hari ini dengar dengan istilah passive income. Kalau itu bukan dosa boleh, tapi hati-hati. Seperti Bapepti ini sekitar bulan Februari, ya mereka menutup 1.222 website atau aplikasi yang berkaitan dengan investasi, saudara. Kalau saudara baca surat kabar hari-hari ini lagi ribut. Ya saudara tahu sendiri, bahkan ada yang kalau orang ngomong, wah dia punya duit 130 M di tabungannya, punya mobil mewah dan sebagainya. Ada berita yang lain mengatakan, ada satu kasus yang jauh lebih besar daripada itu dan terkuak jumlahnya itu sampai T bukan M lagi, saudara. Kenapa? Saya tidak kepingin atau tidak tujuan saya menceritakan atau melihat hal ini, nggak kepingin. Cuma kita harus tahu berapa banyak orang yang akhirnya tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti robot trading. Ada satu orang saya bertanya kepada orang itu karena dia sendiri juga ikut di dalam saham. Lalu ketika saya tanya dia menjawab gini, itu tidak mungkin kalau orang itu untung terus. Duitnya dari mana? Siapa yang mau memberi dia duit setiap bulan? Coba dipikir secara logika, saudara. Kadang orang kalau sudah dengar passive income, kamu duduk-duduk dapat duitnya. Seperti orang ini, saudara. Duduk-duduk, santai-santai, duitnya ngalir terus, saudara. Kadang ada tulisan yang mengatakan, uang 600.000, kamu bisa dapat duit sekian juta. Kemudian yang terakhir dikatakan, duit 5 juta, kamu bisa dapat 95 juta. Duitnya siapa, saudara? Jangan mau ditipu. Kita harus tahu. Jangan bodoh, tapi hendaknya kamu ngerti kehendak Tuhan. Hidup kita di dunia itu dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, jangan bodoh. Kehendak Tuhan itu bukan kita supaya di dalam dunia percaya Tuhan kemudian jadi orang kaya, bukan. Kita hidup di dalam dunia ini supaya kita masuk di dalam kerajaan sorga. Ketika kita mati, apa yang dikatakan oleh Ayub itu betul, saudara. Ayub 1 ayat 21-22. Lahir tidak bawa apa-apa. Mati juga tidak bawa apa-apa, saudara. Mungkin ada orang yang kritis berkata, itu bawa jas. Iya, pakai nggak pakai jas sama aja. Yang meninggal itu sudah nggak tahu, saudara. Dikasih jas yang harganya 1 juta, mau dikasih jas yang harganya 100 juta juga sama. Kita harus tahu bahwa hidup kita bukan untuk hal-hal seperti ini. Tapi kita harus tahu, jangan sampai kita terperosok, dibodoh-bodohi orang. Kalau kita punya persekutuan, saudara bisa tanya, saya mau memasukkan uang, ini betul atau enggak? Jangan cuma tanya berita, tanya sesuatu bukan hanya rohani saja. Secara jasmani, saudara punya pemimpin-pemimpin rohani di PS, saudara tanya. Berapa kali terjadi satu orang tanahnya ditawar, saudara. 1 meter persegi sekian puluh ribu. Karena dia tanya ke pemimpin PS sama pemimpin PS-nya diberitahu, enggak, harusnya tanah itu bukan sekian puluh ribu, harusnya sekian ratus ribu. Setelah dijual, betul dia dapat sekian ratus ribu dikalikan sekian banyak. Siapa yang untung? Ya dia sendiri. Karena dia tanya.
Kadang enggak dah, enggak mau. Bisa timbul keributan, saudara. Suatu ketika saya kirim WA itu, ya berita seperti ini tujuannya untuk memperingatkan. Jangan sampai ada yang tertipu. Lalu satu orang berkata, ada beberapa orang yang ikut. Hati-hati, saudara. Hal-hal yang seperti ini di hari-hari ke depan, dunia berubah, kehidupan cara hidup berubah. Ini berbahaya sekali, saudara. Ada satu orang, satu ketika hari Minggu dia ditelepon. Kemudian dia diberitahu bahwa kartu kreditnya digunakan. Tanpa dia ditanya nomor di belakang kartu kredit, tanpa ditanya nama orang tua. Dia cuma dikasih website, saudara. Kamu kasih ini websitenya. Dikasih, singkat cerita dia akhirnya apa? Masuk di website itu orang itu, saudara. Setelah masuk dituntun supaya apa? Dia masuk ke bank lain, ya punyanya dia sendiri supaya dia apa? Kartu kreditmu ini supaya tidak digunakan. Sama, yang kedua, dia tidak minta nomor di belakang kartu kredit. Dia tidak tanya nama orang tua daripada si pengguna kartu kredit. Dibukakan website di bank lain, kemudian dia terima telepon. Saya dari bank ini, Bapak nganu, oh ya saya bantu Pak, dan seterusnya. Akhirnya ketika diproses, dia kehilangan sejumlah uang yang cukup banyak, saudara. Mungkin kita ngomong, saya nggak menggunakan bank kok. Iya, tapi mau tidak mau, kita hidup di zaman seperti ini, saudara. Kemudian bagian yang terakhir, saudara, yaitu mungkin saudara metaverse. Sebenarnya hal ini ketika saya mau menyampaikan itu awal daripada tahun 2022. Tapi dalam hati saya, waduh gimana ya. Lalu ketika dengar beberapa orang, saya mencoba untuk menyampaikan sedikit. Metaverse ini adalah kemajuan daripada teknologi. Di mana satu orang dengan orang yang lain berbeda tempat, tapi bisa menjadi satu. Saudara. Ini gambar yang saya tunjukkan, ya yang ini, saudara. Dua orang itu di bawahnya pemilik Facebook atau Mark Zuckerberg itu adalah Pak Jokowi dengan Mark Zuckerberg. Mereka itu bermain pingpong. Seolah-olah mereka bermain pingpong sungguhan, tanpa meja pingpong, tanpa bat pingpong, tanpa bola pingpong. Di metaverse ini orang bisa bertemu. Orangnya secara fisik itu berada di tempat yang berlainan. Mungkin si A di kota Surabaya, si B di kota Malang. Tapi begitu masuk di metaverse, mereka itu bisa bertemu dan saling menyapa. Saudara. Seolah-olah mereka bisa ketemu. Lalu ditemukan lagi glove. Glove itu seperti sarung tangan. Dan sarung tangan ini seolah-olah bisa menepuk, dan orang yang ditepuk di tempat yang lain itu, dia seolah-olah terasa. Kalau saya nggak salah ingat, mereka juga mulai mengembangkan makanan itu. Mungkin ada rasa pedas, rasa kecut, itu sudah mulai mereka membuat secara teknologi. Lalu timbul pertanyaan, lah kalau seperti ini, kalau orang makan, apa dia kenyang? Ya jawabannya enggak, saudara. Karena ini adalah sifatnya virtual. Kenapa kita harus melihat ini dengan hati-hati? Sudah mulai banyak orang yang terikat dengan game. Sehingga mereka kehidupannya rusak. Baik pekerjaan, sudah dewasa bisa rusak, saudara. Baik yang masih sekolah hidupnya rusak. Kemudian dengan masuk di dunia yang seperti ini atau yang disebut hyper reality, artinya seolah-olah itu betul-betul ada, padahal nggak ada. Di situ orang bisa berbuat sekehendak hatinya. Kalau dalam Hakim-Hakim, ya pasal 17 ayat 21 ayat yang terakhir itu, di mana orang itu berbuat sesuka hatinya. Kenapa? Tidak ada batasnya, saudara. Dulu ini sifatnya seperti game saja. Orang bisa bersama-sama main game, tapi nggak bisa bertemu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi di internet, kita ini dikatakan masuk di dalam internet. Kita harus hati-hati karena kita punya keluarga. Untuk bisa seperti ini, semakin hari semakin mudah, saudara. Berapa banyak orang yang akhirnya
orang-orang muda terutama. Ada satu selebaran yang saya baca. Ini tokoh saudara yang berkata, ada banyak golongan milenial, artinya orang-orang yang muda itu undur dari Tuhan. Seberapa banyak? Dia mengatakan sekian persen. Apakah itu akurat? Saya tidak berani mengatakan ya atau tidak. Yang pasti ada banyak hal yang bisa menghancurkan kehidupan umat manusia kalau orang-orang ini semakin banyak. Karena ini arusnya juga cukup keras, cukup deras. Perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing, perusahaan seperti Nike, kemudian Kate Spade dan sebagainya itu mereka sudah mulai membuat toko-toko dalam tanda petik di metaverse. Mereka bisa berjual beli. Tapi itu bukan yang real atau yang sesungguhnya. Sebab itu saudara, dunia ini walaupun kelihatannya indah, walaupun kelihatannya enak, 1 Yohanes 2:17 berkata, dunia ini akan lenyap. Apapun yang ada di dalam dunia ini akan berakhir saudara. Sebab itu pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Dan ingat, kasih Bapa sorga itu kasih yang terbaik. Kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang begitu luar biasa saudara. Sehingga kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita jangan mau ditawari dengan kasih, dengan mengasihi dunia. Ditawari dengan perkara-perkara dunia. Yang walaupun daging itu enak. Mungkin ya tidak ada yang tahu, tapi takutlah akan Tuhan. Sebab Tuhan itu yang membuat hidup kita. Tuhan itu yang menciptakan kita. Dan kita akan bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak mengasihi dunia. Sebelum mengakhiri, kita akan menyanyikan lagu saudara. Bagaimana keadaan kita walaupun lemah, walaupun keadaan kita ya dengan kondisi yang seperti ini, kita tetap melihat bahwa kasih Bapa itu tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya. Engkaulah Bapa yang setia, takkan pernah memberikan waktu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Saat ku lemah, Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya. Engkaulah Bapa yang setia, takkan pernah memberikan
Yesus sumber pertolonganku. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anakmu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Sebab Engkau Yesus pertolonganku. Bapa di surga, terima kasih. Kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Biarlah mata kami boleh celik Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih daripada kasih dunia. Biarpun dunia berubah dengan keadaan yang mungkin dari satu sisi menjadi lebih indah, tetapi di sisi yang lain tidak ada yang pernah menggantikan kasih Bapa. Sebab kasih Bapa lebih daripada segalanya. Kalau anak terhilang itu kembali Tuhan, kami melihat bagaimana Bapa menyambut begitu luar biasa. Diberi jubah, diberi sepatu, diberi cincin, segala yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan berikan. Bapa cukupi, dan kami yakin Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, pemeliharaanmu lebih daripada cukup. Sesulit apapun, kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus berada bersama kami, Engkau tinggal di dalam hati kami. Dan setiap kami Tuhan boleh melihat pertolongan demi pertolongan, penjagaan demi penjagaan, perlindungan yang begitu luar biasa, dan berkat-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sudah pelihara kami sampai saat ini, dan Engkau juga akan memelihara kami untuk hari-hari yang ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Terima kasih. Amin. Pak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.